Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Bukan Kata Orang. Mungkin kita belum pernah pergi ke satu tempat wisata, tetapi kita bisa tahu seperti apa atau bagaimana tempat-tempat tersebut dengan melihat tayangan televisi, info dari media sosial, atau mendengarkan cerita dari orang lain yang pernah berkunjung ke sana. Hanya saja semuanya itu adalah sebatas katanya atau infonya, karena kita belum mengalaminya atau melihatnya sendiri. Dan apa yang disajikan di media sosial tentang satu tempat, hotel atau tempat wisata biasanya sangat bagus untuk membuat orang tertarik. Tetapi faktanya setelah kita lihat sendiri ternyata jauh berbeda dari yang diinfokan. Pengetahuan kita terbatas pada informasi yang kita terima, yang bisa salah, tidak lengkap, bukan fakta yang sesungguhnya, tetapi sengaja direkayasa. Nah, kita akan belajar dari kisah Ayub. Ayub seringkali dirujuk sebagai contoh orang yang beriman. Ayub mengalami gelombang bahkan badai kehidupan yang begitu besar dan kencang. Hidup Ayub seperti terhempas, tetapi Ayub tetap bertahan. Pada saat istrinya mempengaruhinya untuk menyalahkan dan meninggalkan Tuhan, dan para sahabatnya menuduhnya telah berbuat dosa, Ayub tetap bertahan dalam imannya dan tidak mau menyalahkan Tuhan atas apa yang telah terjadi dalam dirinya. Namun, pada titik nadir kehidupannya, Ayub sempat mengeluh dan merasa Tuhan telah berlaku tidak adil terhadapnya. Ayub 27 ayat yang kedua, "Demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku." Namun kemudian Tuhan Allah datang kepadanya, menemuinya secara pribadi dan menyatakan banyak hal kepada Ayub. Tuhan menegaskan bahwa Ia adalah Tuhan yang maha kuasa, punya kontrol atas kehidupan ini. Dan hal ini membuat Ayub mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan yang telah memberinya pengertian dan hikmat. Sehingga Ayub mengakui bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satupun rencananya yang gagal. Kita baca dalam Ayub 42 ayat 1-6, "Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah berbicara tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Ayub yang sempat terpuruk, sempat berprasangka buruk terhadap Tuhan sebagaimana tertulis dalam Ayub pasal 16 ayat 7-14. Pada akhirnya Ayub yang sempat mengutuki hari kelahirannya, kemudian Ayub mencabut kata-katanya karena mata iman Ayub tercelik dan bisa memandang fakta yang sebenarnya tentang Tuhan, bukan lagi dari kata orang. Belajar dari kisah Ayub. Sebagai orang beriman, hendaknya iman kita bukan lahir dari pengetahuan dan pengertian yang kita terima dari orang lain. Iman yang sejati seharusnya lahir dari pengalaman secara pribadi, dengan hidup bergaul dan karib dengan Tuhan. Lahir melalui pengalaman merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari, maka iman kita adalah iman yang sejati, bukan karena kata orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam segala pergumulan yang kita hadapi, mungkin kita saat ini menghadapi pergumulan yang sangat berat, yang sepertinya kita rasakan kita tidak mampu menanggungnya. Mari kita
duduk diam dengan Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Kita bisa melihat dengan mata iman kita bisa percaya akan kebaikan Tuhan, akan kedaulatan Tuhan, bahwa Dia juga tidak pernah salah di dalam mengambil keputusan. Dan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah semata-mata dalam kedaulatan Tuhan dan untuk kebaikan kita. Karena itu mari kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih lagi memahami Tuhan melalui firman-Nya, melalui persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak hanya mendengar dari kata orang, tetapi kita boleh mengalami sendiri pernyataan Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh mengalami sendiri jamahan kasih Tuhan dalam hidup kita, dan mata iman kita boleh mempercayai bahwa semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan, dan kebaikan Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kita sekalipun kita menghadapi persoalan, sekalipun kita sedang di dalam pergumulan yang berat. Kita percaya bahwa sebagaimana Ayub pada akhirnya berkata bahwa bukan lagi dari kata orang, tetapi aku sendiri memandang kepada Tuhan, dan dia boleh mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, bahkan pemulihan dari Tuhan. Jadi mari kita belajar dari kisah Ayub ini, untuk kita tidak hanya percaya dari kata orang, tapi kita boleh mengalami sendiri kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita boleh menyaksikan kemurahan-Nya nyata bagi setiap orang-orang yang dekat dan melekat dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk kami bisa mengalami sendiri perjumpaan ilahi dengan Tuhan, mengalami jamahan kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami, dan kami boleh mempercayai kebaikan Tuhan di tengah-tengah pergumulan, persoalan yang sedang kami alami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami percaya tangan-Mu memberkati kami, tangan-Mu menyertai kami, dan Engkau mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini, dan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.